Ini merupakan video pasukan Inggris dan pasukan Kenil Nika Belanda menggempur pejuang Indonesia di Jakarta pada awal Indonesia merdeka. Ketika pasukan Inggris sekutu mendarat di Tanjung Priok, pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan siap membantu tugas-tugas melucuti persenjataan para prajurit Jepang, juga memulangkan para prajurit Jepang, serta internirан dan tanah militer Jepang ke negeri asalnya. Tampak petugas Angkatan Laut Inggris, Wakil Asisten Propos Marsekal, berkunjung ke kamp tahanan perang nomor 1 di Jakarta. Ini adalah 2 prajurit TKR yang mendampingi pasukan Inggris. Namun, Jakarta pada awal Indonesia merdeka adalah kota yang mencekam. Semangat kemerdekaan dan kebencian pada penjajah dari para pemuda yang bergabung dalam laskar-laskar rakyat telah memantik kekacauan. Markas-markas Jepang diserbu dan dilucuti senjatanya untuk membela diri dari isu ambisi Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali. Gerakan laskar-laskar rakyat ini juga mengancam keselamatan warga Belanda di kamp internirан. Begitu pula dengan warga Tionghoa, Ambon, dan Manado yang dicap pro-Belanda. Meskipun sebenarnya banyak juga dari kalangan Tionghoa, Ambon, dan Manado yang mendukung Indonesia merdeka. Polisi Indonesia dibantu Tentara Keamanan Rakyat sesungguhnya telah bekerja keras untuk menjaga keamanan Jakarta. Sayangnya, Inggris mengizinkan pasukan Kenil Nika Belanda untuk masuk ke Jakarta. Provokasi pasukan Belanda ini memancing amarah pejuang Indonesia. Salah satu yang paling meresahkan pejuang Indonesia adalah arogansi Kenil Ambon, sehingga terjadi pertempuran-pertempuran kecil di seantero Jakarta. Inggris yang semula mencoba meredakan pertikaian tersebut akhirnya naik pitam, terlebih ketika laskar rakyat tanpa sengaja mulai menyasar pasukan Inggris. Polisi Jakarta dianggap gagal menjaga keamanan dan ketertiban umum. Bersama pasukan Kenil Nika Belanda, mereka kemudian menggempur Jakarta. Mulanya mereka hanya menyisir kawasan Senen dengan sasaran utama Balai Muslimin Indonesia di Jalan Kramat Raya yang menjadi markas perjuangan kaum muda, dan kantor polisi Republik Indonesia di dekat perapatan Senen. Namun pertempuran itu kemudian meluas ke seluruh Jakarta. Banyak bangunan yang hancur akibat pertempuran pasukan Inggris Belanda melawan pejuang Indonesia. Pasukan Inggris Belanda terpaksa menerapkan jam malam. Mereka menggeledah orang-orang yang lewat markas-markas militer, hingga menangkapi orang-orang yang dianggap mencurigakan. Namun, perlawanan pejuang Indonesia tidak berhenti. Penyerbuan ini mencapai puncaknya pada 29 Desember 1945, di mana hampir semua kantor pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta dikepung dan diduduki. Senjata para pejuang dilucuti. Bahkan beberapa anggota polisi Indonesia turut ditangkapi. Mereka kemudian ditahan di kantor besar polisi. Ketika pasukan sekutu mendarat di Tanjung Priok dengan membawa pasukan Nika yang kebanyakan terdiri atas Kenil Ambon, pejuang Indonesia sudah waspada. Pasalnya, muncul desas-desus bahwa Belanda masih menganggap Indonesia belum merdeka. Belanda mengklaim Indonesia masih Hindia Belanda, wilayah jajahannya yang selama 3,5 tahun dirampas oleh Jepang. Ketegangan ini menjadi-jadi sehubungan dengan provokasi pasukan Nika untuk memancing para pejuang Indonesia. Pasukan Nika mulai beraksi dengan mengibarkan bendera Belanda untuk menunjukkan bahwa kekuasaan Belanda di Indonesia sudah dikembalikan. Dengan kendaraan jeep dan truk, serdadu-serdadu Nika melakukan konvoi keliling Jakarta sambil melepaskan tembakan ke udara. Ketika pasukan Nika mendapat tugas merazia para pejuang Republik Indonesia yang enggan menyerahkan senjatanya pada sekutu, mereka kerap kali mencari gara-gara. Mereka sengaja menghentikan mobil-mobil pembesar Indonesia yang kebanyakan memakai bendera merah putih dengan berbagai alasan. Bahkan, ada cerita kalau secara sembunyi-sembunyi, pasukan Nika Belanda ini menembaki mobil-mobil pembesar Indonesia. Tindakan pasukan Nika sukses memancing emosi para pejuang RI. Mereka yang tergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat dan polisi masih bisa bersabar. Namun tidak demikian dengan para pemuda dan laskar rakyat. Mereka kerap bentrok dengan pasukan Nika, dan akhirnya dengan pasukan Inggris yang dicap mendukung Belanda. Apalagi setelah meletus pertempuran di Surabaya. Hampir tiap hari, sepanjang Matraman, kami menembaki mobil-mobil tentara Belanda dan Inggris dari balik gedung-gedung di Gang Sentiong. Mereka dengan gembira
memukuli atau membunuh setiap orang Indonesia yang menunjukkan atribut republik di tempat-tempat umum. Sebenarnya pada 19 Oktober 1945 telah diadakan persetujuan antara polisi Jakarta yang diwakili oleh Kepala Polisi Jakarta M. Siddiq Adi Saputra dengan pimpinan polisi militer sekutu yang diwakili Mayul Harding. Inti persetujuan itu adalah kesepakatan tentang kewenangan polisi Jakarta di dalam tugasnya mengamankan kota Jakarta. Namun, ternyata kesepakatan ini tidak ditepati. Terbukti, banyak insiden dilakukan oleh Nika yang menuai reaksi keras dari pejuang Indonesia. Akhirnya, pada 17-19 November 1945, pasukan Inggris dan pasukan Nika Belanda mengerahkan tank-tank dan mobil berlapis baja menangkapi para pejuang yang berpusat di Balai Muslimin dan kantor polisi di Perapatan. Pertempuran itu kemudian meluas ke seluruh Jakarta, terutama Petamburan, Jalan Hotel Des Indies, Senen, Jatinegara, Tanah Abang, Raden Saleh, Cikini, Kebon Sirih, Petojo, dan lainnya. Penyerbuan ini mencapai puncaknya pada 29 Desember 1945, di mana hampir semua kantor pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta dikepung dan diduduki. Senjata para pejuang kemudian dilucuti, bahkan beberapa anggota polisi Indonesia turut ditangkapi, termasuk Kepala Kepolisian Negara R.S. Sukarno bersama ajudannya Ibda Subianto. Polisi Republik Indonesia wilayah Jakarta kemudian dibubarkan secara paksa. Dengan bantuan tentara sekutu Inggris, dalam waktu singkat, Belanda berhasil memperkuat kedudukannya di Jakarta. Daerah-daerah yang telah dikuasai Inggris secara berangsur-angsur dialihkan ke tangan Belanda, sehingga polisi tentara Belanda di Jakarta semakin kuat saja. Sebaliknya, pemerintah RI semakin terjepit. Tidak henti di sana, teror demi teror juga dilakukan pasukan Nika dan antek-anteknya. Terjadi upaya penculikan dan pembunuhan beberapa tokoh nasional. Perdana Menteri Sultan Syahrir sempat dikejar sekelompok bersenjata dan nyaris dibunuh. Menteri Keamanan Rakyat Amir Syarifuddin nyaris terkena sasaran tembak pada suatu perjalanan menuju rumah Bung Karno. Kali lain, Muhammad Rum tertembak di bagian paha kirinya. Dan jangan juga lupakan Otto Iskandar Dinata yang difitnah sebagai mata-mata Nika. Bahkan, Soekarno pun sempat mendapat beberapa kali ancaman dan teror mengerikan. Menyikapi situasi ini, Sultan Hamengkubuwono IX menyarankan agar ibu kota RI dipindahkan sementara ke Yogyakarta. Saran Sultan Hamengkubuwono IX bukan komedi omong. Pengaruh Sultan memang sangat kuat di Yogyakarta. Bahkan, Belanda pun sungkan. Hijrahnya para tokoh Republik ini dilaksanakan secara diam-diam menggunakan kereta. Rombongan Soekarno tiba di Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Wakil Menteri Penerangan, Mr. Ali Sastro Amijoyo, kemudian menyampaikan siaran resmi pemindahan ibu kota RI ke Yogyakarta melalui siaran RRI. Sejak saat itu, Yogyakarta resmi menjadi ibu kota Republik Indonesia. Dari Yogyakarta, pemerintah Indonesia meneruskan perjuangan melawan penjajah Belanda. Pusat pemerintahan Indonesia saat itu berkantor di Gedung Agung. Perjuangan terus berlangsung hingga pemindahan kekuasaan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Makanya, jangan pernah lupakan Yogyakarta, kota perjuangan.